صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibul taj wal miraj wal muraj wal alam dafi'il bada wal madi wal alam jismuhu tahirul mu'azzam munawwar من اسمه مكتوب مرفوع على لوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام شهيد الكونين واشرف الثقلين العبيد القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب والعجام نبي الحرمين ومحبوب المشرق والمغربين. فيا أيها الناس لنهضر لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، وقال عز وجل في القرآن الكريم في المحكمات التنزيل وأصدق القائل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول صلى الله عليه وسلم في الفضائل الآصرة وفي الفاضلات الآصرة وفي العظيم الآصرة من وسع على عياله في يوم الآصرة وسع الله في كل سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini waktu yang luar biasa, waktu yang begitu agung, waktu yang begitu azim, waktu yang begitu besar. Nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di RW 2 di Mushalah Nurus Sobah disebut berulang-ulang kali. Berkat siapa? Karena siapa? Sebab siapa? Sebab antum semua pada malam hari ini dikasih ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir daripada tempat perkumpulan yang luar biasa ini. Ushkuru rabbak, alhamdulillah. Law kana bisababin ar-ra'isul muhajjaratul, kalau memang karena sebabnya ketua mushola, para panitia, itu sebab zahirnya Pak, itu sebab luarnya. Tapi sebab batinnya antum dikasih ilham Allah untuk bisa kumpul daripada tempat ini. Laula kana ilham Allah la azama bi ni'matil ahya. Ulama mengatakan kalau bukan karena ilham Allah, Allah kasih keutamaan kepada kita, enggak ada kenikmatan hidup di dunia ini dan dimanapun bentuknya dunia ini. Syukur Allah, kita dikasih ilham, dikasih keutamaan dalam pada perkumpulan ini. Allah bisa hadirin kita. Mau nih anak-anak kecil, barudak ya, mau kumpul. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada perkumpulan yang mulia ini hadir bersama kita habaib cucu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an-nujumu fil amal idza harrakan nujum
harakas sabah. An-nujumul aman. An-nujum, bintang adalah sesuatu keamanan. Bukti bahwa kiamat masih jauh, kiamat masih lama. Karena apa? Masih adanya cahaya-cahaya bintangnya keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika para keturunannya Nabi Muhammad SAW ini hancur, habis, saksikanlah kiamat di depan mata kita. Makanya syukur kita, alhamdulillah. Beliau katakan, saya bukan ustaz, saya bukan kiai. Iya Habib, tapi saya cinta mantan. Ya. Kalau saya mah abu-abu, ya. Kalau beliau masya Allah, Allahumma sholli wa sallim. Dan juga para jamaah, para asatidzah wabil khusus bisa seperti ketua Dewan Musalah Makmuran Musalah Musalah ini. Ya Ustaz, alhamdulillah. Tadi Ustaz bisikin nama saya, Beb, coba kalau ngaji setiap minggu kayak begini, Beb. Coba kalau ngajinya kayak begini. Saya bilang, saya buka kitabnya kita kayak bodoh, Ustaz. Saya bilang, kalau ngaji setiap minggu begini, masalahnya kalau ngaji setiap minggu, yang ketawa, yang paham berarti. Ya. Karena apa? Masya Allah. Ya, wallahi Pak, Nabi katakan di dalam satu hadisnya, beliau katakan, la ajma ala arba'ina ummati, tidak berkumpul daripada 40 umatku. La kana minal waliyah. Yang ada pun di dalam itu adalah seorang wali. Ini kalau dihitung nih nyampe 40, Bu, Ibu. 40 orang, Bu, dikumpulin. Ini ada walinya nih. Wali murid, Bu. Wali, Pak. Wali kita gak ada yang tahu. Kali karena kita lagi sebut doa-doa dari tadi, beliau doa, Ustaz Subuh kita itu semua doa, beliaunya aminin. Diijabah segala dosa-dosa kita, diambil, angkat dari kita. Makanya mudah-mudahan kalau ngaji rame begini ya. Kita lihat Ustaz, malam Jumat depan Ustaz. Ya, mudah-mudahan kayak begini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan masalah Asyura, pembukaan tentang masalah Asyura, Ibu Bapak, ini merupakan sesuatu a'zama minallah. Allah kasih keutamaan kepada kita hamba-hambanya, mau umatnya Nabi Muhammad, mau segala umat, segala hamba, segala makhluk mengenai tentang Asyura. Oh begitu deh? Iya. Masalah Asyura, keutamaan Asyura, tentang adanya bulan Zulhijjah, jadi bulan-bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan-bulan lainnya sampai nyambung daripada hari Asyura. Khusus untuk hari Asyura ini Allah bukakan bukan cuma kita umat Nabi Muhammad SAW. Untuk makhluk iya, untuk makhluk, untuk semua binatang, seluruh alam yang ada di semesta ini mengenai Asyura ini ada kekhususan. Kata siapa? Kata Ghalnya Al-Imam At-Tabrani. Beliau katakan di dalam wasiat beliau yang luar biasa. Beliau katakan keutamaan Asyura, keistimewaan Asyura ini Allah catat, Allah tulis dan Allah sampaikan kepada kita semua khusus untuk segala alam semesta ini. Sealam Pak, masalah Asyura ini kenapa harus istimewa? Kenapa dirayain? Ya. Karena apa? Karena satu alam ini mendapat rahmatnya Asyura. Kalau Ramadan untuk kita doa, umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Bani Israel tak ada Ramadan Pak. Ya, Bani Israel, Bani Yahudi dan Nasara itu tak ada Ramadan. Tapi kalau Asyura mereka ada. Mereka ada hari utama tentang Asyura. Taurat mereka, Injil mereka bahas itu tentang Asyura lebih besar daripada pembahasan kita bahkan. Ya kan? Al-Imam Al-Fatah Asyurur di dalam kitabnya beliau katakan annama yusawmuna ala fi yawmi Asyura. Semut Pak, semut namal ini semut. Semut itu ketika datangnya bulan Asyura, mereka datang hari Asyura mereka berpuasa.
Karena apa? Beliau selalu di dalam rumah beliau itu beliau merawat berapa banyak binatang-binatang, tapi salah satunya beliau merawat semut itu beliau taruh. Inap itu apa? Sesuatu makanan gula, halawah. Mereka beliau taruh di depan lubang semut. Setiap hari itu semut makan daripada makanan yang beliau taruh. Tapi ketika datang hari Asyura, semut itu puasa. Imam Al-Fattasyur dikatakan dalam kitab beliau ceritakan tentang keistimewaan Asyura. Jadi menyambut tentang hari Asyura ini begitu luar biasa dan begitu banyak kisah-kisah yang luar biasa. Walaupun di sebagian ulama mengatakan Asyura ini banyak hadis-hadis dhaif, banyak hadis-hadis yang lemah. Tapi banyak fadail keutamaan yang luar biasa mengenai tentang Asyura. Dan banyak cerita-cerita dan keutamaan mengenai tentang daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Banyak kisah-kisah ulama yang tentang keutamaan daripada hari Asyura. Cuma kalau saya ceritain waktunya nggak nyampe. Tadi kata Ustaz jam 11 bubar. Jam 11 kebuli. Jam 11 kebuli. Ini kita ceritain sedikit, kita ringkas. Ibu bapak mengingat daripada Asyura, mengingat hari Asyura ini tidak terlepas daripada Muharram. Membahas Muharram, 10 Muharram yaitu Asyura tidak terlepas juga dengan Hijriyah, penanggalan Hijriyah. Harus ada pesan, harus ada kalimat, harus ada faidah yang bisa kita bawa pulang ke rumah kita. Mengenai Hijriyah, tahun bulan-bulan daripada syariat Islam, daripada bulan-bulan Arab ini, perlu kita ingat ibu bapak, Muharram merupakan awal daripada perhitungan tahun Hijriyah. Yang mana Muharram merupakan miftah, pembuka. Yang awalnya datangnya daripada bulan Muharram ini, awalnya juga daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jika diceritakan dari awal tentang masalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ini begitu luar biasa. Sedikit yang kita ambil yang tadi kita bacakan juga mengenai hijrahnya baginda Nabi Muhammad dikisahkan di dalam satu kitab khusus yaitu Sahih Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari. Di dalam sarah tersebut diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu ingin datang ke kota Madinah dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, ketika beliau datang itu disambut oleh orang-orang Madinah dengan seruan yang tadi kita baca, itu disambut. Salah satu disambutnya dengan duduk. Ini apa? Duduk ini adalah rebana. Ini makanya dikatakan ulama, makanya khilaf, banyak ulama khilaf, tapi ini merupakan salah satu abad yang mengikuti sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi masuk kota Madinah ini bukan seperti Mekah, Pak. Kota Madinah ini sudah tersyiar daripada agama Islam. Islam sudah lebih dulu sudah masuk di kota Madinah dan hafif, mereka tersebar lebih cepat daripada di Mekah. Mereka tersebar lebih cepat daripada kota Mekah. Ketika sudah beredar Islam di Madinah, itu ketika Nabi Muhammad SAW dengan tunggangannya masuk ke kota Madinah, itu Nabi banyak sahabat-sahabat para Ansar ini berebut untuk mengambil daripada tali untanya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu mereka berebut. Ya Rasulullah, ini Rasulullah masuk ke kota Madinah, bingung, belum punya rumah, belum punya tempat, belum punya apapun. Ini sahabat mereka menyambut luar biasa. Makanya dikatakan sampai di dalam liburan yang dikisahkan bahwa Al-Ansar ini orang-orang teluh, hati mereka ini luar biasa dengan lembut-lembut. Karena apa? Mereka yang menampung para muhajirin, para orang-orang muhajirin yang hijrah daripada kota Makkah ke Madinah. Ya. Makanya kita nih sebagai umat Islam, ya, sebagai umat zaman sekarang seharusnya ya itu ya, saling berlomba untuk apa? Untuk menyambut suatu saudara, kebaikan apapun hal itu. Singkat cerita, akhirnya para muhajirin ini masuk ke kota Madinah sampai
Orang-orang ini berebut mengambil tadi untanya Rasulullah SAW, minta Rasul mampir kepada rumahnya masing-masing. Ya. Mereka mampir ke rumahnya masing-masing, tapi apa yang Rasul katakan? La yaqulna ala minal inabi. Ketika ditarik tali otanya, Nabi selalu katakan seperti itu secara berulang-ulang. Apa makna tersebut? Hei sahabat, hei Ansari, biarin aja onta saya jalannya kemana, berhentinya di mana? Berhentinya di mana? Biarin aja, jalan aja, nggak usah ditarik, udah biarin aja onta tersebut berhenti di mana aja, biarin. Itu Nabi katakan seperti itu untuk apa? Untuk tidak melukai para perasaan sahabat. Mereka yang kalau mereka mampirkan ke rumahnya satu, yang satu dan lainnya tidak adil. Itu Nabi jaga dengan perasaan yang luar biasa. Nabi katakan seperti itu. Onta tersebut, onta ini sudah diilhami oleh Allah, dia akan berhenti di pada tempatnya. Akhirnya onta tersebut jalan sampai onta tersebut berhenti di suatu rumah. Rumah daripada salah satu sahabat yang bernama daripada As-Salah Al-Ansari. Salah Al-Ansari. Wa fi riwayat As-Sabuh Al-Ansari. Dikatakan As-Salah Al-Ansari. Sampai berhenti daripada sahabat rumah Salah Al-Ansari. Sahabat bingung, siapa sih ini Salah Al-Ansari? Siapa sih orang tersebut kok sampai ontanya baginda Nabi Muhammad SAW bisa berhenti daripada tempat tersebut? Kok bisa berhenti daripada rumah tersebut? Bingung. Akhirnya tuh sahabat pada bertanya semua segala macam, dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar yang sudah mempelajari daripada orang tersebut. Dibuka, diceritakan bahwa masalah tersebut tersambung kepada 1000 tahun lalu. 1000 tahun lalu. Ada apa di 1000 tahun lalu? Saat 1000 tahun lalu, orang tersebut di wilayah tersebut ada sebuah raja bernama Raja Tabuk. Raja Tabuk, dikatakan Raja Tabuk. Raja tersebut lengkap, riwayat hadis mengatakan lengkap waktu tersebut adalah 1000 tahun sejak Rasulullah SAW datang ke tempat tersebut. Jadi 1000 tahun yang lalu ada Raja Tabuk, yang raja tersebut ketika bil muskalatin ada suatu masalah, dia akan membumi hanguskan daripada Madinah. Dia ingin bumi hanguskan daripada Madinah, mau dihancurkan seluruhnya. Ya. Akhirnya tuh raja tersebut dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa gumah, penyakit sakit kepala yang luar biasa. Kita bilang migrain lah, bahasa kita ini migrain. Banget sakit yang luar biasa, sakit luar biasa, nggak sembuh. Sampai datang ke tabib, berapa tabib mereka datang, mereka tidak sembuh. Akhirnya tuh dia datang ke satu tabib. Dia dimimpikan datang ke satu tabib, dan untuk sembuh tersebut ya, dia harus mengucap salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dia bingung oleh mimpi tersebut. Dia tanya berapa ulama-ulama, ahli Injil, ahli Taurat, itu ditanyakan ini gimana kok saya bermimpi seperti ini, saya mimpi seperti ini. Akhirnya singkat cerita, Makkah diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikisahkan di dalam surat Al-Fil. Madinah diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan dalam hadis tersebut oleh burung ababil ketika Makkah diamankan. Nah ini diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Madinah, orang tersebut, raja tersebut disuruh untuk menarik sumpah serapahnya, diminta untuk menarik sumpah serapahnya yang ingin menghancurkan daripada kota Madinah. Sampai ditarik sumpah tersebut. Dia tarik sumpah tersebut dalam mimpinya tersebut, dan dia banyak untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Akhirnya itu dia selesai daripada sakitnya, dia sehat daripada sakitnya, dia tarik daripada sumpahnya. Dia bingung, raja tersebut bingung. Siapa sih baginda Nabi Muhammad SAW? Siapa Muhammad ini? Man Muhammad? Siapa Muhammad? Akhirnya dia tulis surat. Raja tersebut dia tulis surat, yang surat tersebut dan rumah tersebut di dalam Taurat dikatakan bahwa nanti Nabi Muhammad SAW itu akan hijrah daripada kota Makkah ke Madinah. Dia bilang jika dia Muhammad benar itu Nabi, dia hijrah dan dia akan menempati rumah ini. Pertama yang dia hijrah, dia akan menempati daripada rumah ini.
Dan surat tersebut, rumah tersebut, raja tersebut membangunkan sebuah rumah yang begitu luar biasa, ditaruh daripada surat tersebut di dalamnya, dan surat tersebut adalah sholat bersambung kepada saudara, keluarga, adik, terus bersambung sampai menyambung kepada As-Salih Al-Ansari, sahabat tersebut yang keturunan daripada Raja Quraish. Sampai makanya Nabi Muhammad SAW hijrah, Nabi berhenti daripada tempat tersebut, dan tempat yang paling pertama dihijrahi ketika hijrah disampai oleh Nabi itu adalah rumah daripada As-Salih Al-Ansari. Apa hikmah yang kita bisa ambil di dalam cerita tersebut? Apa yang hikmah yang kita bisa ambil? Setiap orang ketika ingin dia merubah daripada kehidupannya, ingin sesuatu yang tadinya belum baik, pengen sesuatu yang lebih baik, dia disunahkan untuk berhijrah. Di dalam cerita tersebut apa? Memang di dalam tersebut adalah hijrah, yang diutamakan adalah hijrah. Tapi apa yang kita ambil? Apa yang kita bisa ambil? Nabi Muhammad SAW ketika masuk suatu kota, yang diutamakan, yang dihijrahkan itu adalah yang memiliki sholat yang tersambung, Pak. Yang ada sambungannya dengan baginda Nabi Muhammad, yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad. Kita datang suatu tempat, datang ke suatu wilayah, sambung diri kita dengan sesuatu yang ada sambungannya kepada yang terdahulu. Apa? Datang ke tempat tersebut, oh di tempat tersebut memang ada keramat, sampai datangin. Oh datang ke tempat tersebut ada sebuah ustaz, ada sebuah. Nah inilah yang diambil oleh para salafun salih, para habaib kita ketika berhijrah, berubah daripada kehidupannya, ingin hidupnya menjadi lebih baik, maka dia datangin ke suatu tempat yang luar biasa. Buat apa? Raudah dan kuwata surah Nabi, mencuci daripada bagian-bagian kita. Dan masih banyak kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ketika hijrahnya beliau mengingat saat daripada masuk Muharram. Ya. Jadi ingat, yang kita ambil pelajaran, Muharram ini sudah ada sejak zamannya daripada Yahudi wal Nasrani. Ya. Dari zamannya Nabi Allah Isa, dari zamannya Nabi Allah Musa, itu udah ada bulan-bulan Muharram dan lain sebagainya. Tapi awalnya kenapa ditetapkan Muharram menjadi perhitungan awal tahun? Itu sejak daripada hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini harus tahu, umat Islam harus tahu, dan mereka harus bangga ya. Dengan Muharram ini, dengan keutamaan ini harus bangga ya. Dan menyangkut yang terakhir, menyangkut tentang Asyura, ibu bapak sudah berapa kali saya sampaikan ya, di dalam pengajian dan di dalam perkumpulan yang lain-lainnya, saya selalu sampaikan mengenai Muharram ini, Asyura ini wabil khusus. Memang tadi yang saya sampaikan dalil-dalilnya memang ada yang dhaif ya, bahkan ada yang marfu ya, tapi tidak memungkinkan untuk kita melakukan ketika bab tersebut adalah bab kebaikan ya. Dan kalau ditanya ada hadis yang kuat, ada satu hadis yang kuat ya. Hadis yang dikatakan hadis kuat ada di dalam hadis yang kuat. Apa hadis tersebut? Riwayatnya daripada Al-Minal Abu Suflah ya, Al-Abu Suflah dikatakan, man wasa'a ala iyalihi fi yawma Asyura wasa'allahu fi kulli sanatan. Itu hadis yang maklum, yang sudah banyak kita dengar, yang hadis yang luar biasa ya. Barang siapa yang meluaskan keluarga, rizq kepada keluarganya di hari Asyura. Kapan Asyura? Sabtu Jumat. Besok apa? Jumat. Sabtu Jumat. Sabtu. Ya. Kalau ditanya siangnya kapan? Sabtu. Kalau ditanya malamnya Asyura kapan? Ya besok malam. Jumat malam Sabtu. Pergantian Hijriah ingat saat maghrib. Jadi kalau pengen nanya hadis yang benar-benar yang bisa kita amalkan, yang bisa jadi kita pegangan apa? Ini untuk ibu-ibu ya. Buat bapak-bapak nggak usah pakai dirong-rong Pak ya, nggak usah pakai dirong-rong, yakin aja bapak sama Nabi Muhammad SAW. Yang muda, yang belum berkeluarga, yakin juga sama hadisnya Nabi Muhammad SAW. Besok mulai besok malam ba'da maghrib sampai ke besoknya, yang pengen ngeluasin rezeki untuk keluarganya, mudah-mudahan
yakin sama hadis Nabi. Nabi jamin selama 1 tahun penuh kebesokannya riziknya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang masih muda gimana? Yang masih muda bikin girang orang tua, ya, punya tabungan, tepok dah tabungannya, ya kasih bagi orang tua. Atau pokoknya bikin senang, ya ketika belum berpenghasilan bikin senang apapun perkaranya. Ketika hal tersebut membuat senang daripada orang tua, itu merupakan daripada rezeki, itu bagian daripada rizki. Ya. Dan juga ibu, ya, ingetin aja bu, bapaknya bu, ya, bilang mau amalan sunnah enggak, mau ngerjain sunnah enggak, mau melakukan sunnah atau tidak, nah, lakukan perkara tersebut. Ya. Jadi Asyura besok yang biasanya ngasih 100.000 ya tolong 200.000. Ya. Yang 10.000 berapa? Juta. Ya. Apapun yang bisa diluaskan, pokoknya diluaskan, diniatkan. Dan semoga mudah-mudahan Allah jamin, Allah panjangkan rezeki kita dalam 1 tahun. Ya. Yang terakhir, banyak hadis-hadis, banyak riwayat-riwayat ulama yang mengatakan untuk ibadah-ibadah Asyura. Ibadah Asyura adalah begitu banyak, begitu luar biasa. Bahkan dikisahkan di sini di dalam kitab ada sedikit cerita untuk pedoman, untuk pegangan daripada diri kita. Di sini dikatakan ada seorang laki-laki yang dia selalu beribadah di masjid. Laki-laki tersebut selalu dia beribadah di masjid. Ketika datang waktu subuh, laki-laki tersebut disamperin oleh seorang wanita dan anak-anak. Disamperin oleh wanita dan anak-anak. Wanita tersebut berkata kepada laki-laki, "Artinya ada libas." Pak, katanya, kasih pakaian yang kamu pakai. Saya mau minta kepada kamu pakaian yang kamu pakai. Dia nggak meminta yang lain, perempuan tersebut meminta pakaian yang kamu pakai. Di zaman sekarang orang perlu segala macam, berpikir aneh-aneh aja nih orang. Beda kalau orang zaman dulu Pak. Ketika sesuatu yang diminta itu pasti yang diberi. Ya. Akhirnya laki-laki tersebut dia bilang tidak mungkin ini di masjid. Ya, datang ke rumah saya, datang ke rumahnya. Akhirnya orang laki itu singkat cerita dia datang ke rumahnya, dia sampai dari rumahnya, dia lepas dari pakaian. Dan laki-laki tersebut adalah laki-laki yang fuqar, fakir, orang miskin, orang tak punya. Diminta bajunya dia kasih, dia keluar dia kasih. Bil janabi 'alal bab, daripada sebelah pintu dikasih. Dari pintu di sebelah pintu dikasih. Diambil oleh perempuan tersebut. Akhirnya perempuan tersebut mengangkat tangan dan berdoa. Dia berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wa wasa'ala rizqana 'ala min kulli sanah. Ya Allah, luaskanlah rezeki orang ini setiap tahun apapun yang dia lakukan. Min kulli sanah ya, apapun perkaranya semuanya luaskan rezekinya ya Allah. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah laki-laki yang wara. Orang yang wara, orang yang cukup, tidak butuh apapun, banyak rezeki, banyak tapi orang yang cukup. Akhirnya sampai suatu malam laki-laki tersebut tidur. Ketika laki-laki tersebut tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi dipakein pakaian, dipakein baju di surga dengan pakaian yang ajenah, luar biasa, yang indah. Dipakein pakaian yang indah. Sampai akhirnya itu laki-laki tersebut berkata, laki-laki tersebut katakan, ini siapa? Ini punya siapa? Dan ini apa? Dan al-Du'lu bidadari tersebut mengatakan bahwa ada Asyura. Ini adalah Asyura. Ini Asyura. Waman anta, dan kamu siapa? Kata laki-laki tersebut, kamu ini siapa? Dia bingung, dia tanya, ini siapa? Laki-laki tersebut siapa? Wa anta zawji fil jannah, dan aku adalah istrimu di surga. Akhirnya laki-laki tersebut terbangun daripada tidurnya, dia mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terbangun dan dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma in kunta tazawji haqqan fil jannah faqatina 'alaika. Ya Allah, kalau karena benar itu adalah istriku dan itu adalah pakaianku dan itu adalah tempatku, haqqan fil jannah, sesungguhnya yang benar-benar di surga, faqatina ilayya, maka matikan aku saat sekarang. Fa asbahallahu min du'aihim wa mata fil qabr.
dan Allah kabulkan daripada doanya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Jangan Pak, nah, cuma diminta pakaian doang, diminta baju doang, Asyura diminta baju doang, masuk surga, ya kan? Dapat bidadari. Karena apa? Karena pakaian. Intinya apa? Ibrahnya apa? Di Asyura ini tidak ada, jangan sampai ada yang pelit. Ya, jangan sampai ada yang pelit. Jangan sampai ada yang bakhil, yang menyembunyikan rezekinya, jangan bagi. Yakin hadis Nabi Muhammad SAW, yakin ayat Allah Subhanahu wa taala, yakin kisahnya para salafun salihun kita. Buat apa? Buat kita berbagi. Orang kalau berbagi ini indah. Wa man ja'a bil hasanah falahu mislu asraf amsalihha. Orang bawa satu kebaikan, Allah jamin dengan 10 dan lebih utama daripada hari Asyura. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya. Singkat cerita yang terakhir di sini dikatakan bahwa dulu ada suatu orang qadhi, ada sesuatu pemimpin, kalau dibuat kita sekarang RW, RW apa, rukun warga. Qadhi itu dikatakan qadhi, kalau di dalam Arab itu dikatakan qadhi, pemimpin di bagian masyarakat. Nah, ini qadhi tersebut sekali waktu didatangi oleh rijal, seorang laki-laki yang fuqar, orang miskin. Kemudian laki-laki tersebut meminta kepada qadhi tersebut, kepada tuan tersebut, "Atini halal hukus." Aku meminta sebuah roti kepada. Wa atini ala darhamin, dan beri aku pada 2 dirham. Dan qadhi tersebut mengatakan, "Fa'tuni ala dhuhur." Ketemuin aku di waktu zuhur. Datang waktu zuhur, orang tersebut datang ke qadhi tersebut, "Atuni ala al-asr." Singkat cerita, ketemui aku waktu asar. Datang lagi waktu asar, orang fakir tersebut kepada qadhi tersebut, "Atunina 'alal maghrib." Datang kepada aku di waktu maghrib. Datang ke waktu maghrib, orang tersebut tidak dikasih apa. Dia nggak dapat apa. Dia nggak dapat apa. Nggak dikasih apa. Harus kecewa. Ketika dia di dalam pulangnya, di dalam perjalanannya pulangnya mau ke rumahnya, dia ketemu satu orang Nasrani, orang Yahudi, Nasrani Yahudi. Dia ketemu seorang Nasrani. Singkat cerita, dia ngomong kepada Nasrani tersebut. Dia bilang, "Ya Nasrani, a'tuni bizatil hadzal yawm." Wahai Nasrani, wahai orang Nasrani, katanya, berilah kepadaku dengan kemuliaan hari ini. Wa madzal yawm, kata orang Nasrani tersebut, apa hari apa ini? Ada yaumul Asyura. Ini adalah hari Asyura. Kaget orang Nasrani tersebut. Dia lupa, dia kaget. Atunya al-bait. Datang ke rumahku, aku beri pada itu. Aku beri semua kebutuhan. Dia minta 1 roti, dia minta 2 dirham, dikasih 10 roti dan dikasih 20 dirham. Hadza bisyara fil yawm. Kata Nasrani tersebut, ini dengan keutamaan hari tersebut, hari Asyura. Nasrani Pak, Asyura ini hari raya Nasrani Pak. Karena Nabi Musa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu saat Asyura. Nabinya mereka itu adalah saat Asyura. Jadi Asyura ini hari raya juga untuk mereka. Akhirnya singkat cerita, si Nasrani tersebut memberi semua kebutuhan yang dibutuhkan daripada si fuqara, seorang miskin tersebut. Sampai orang miskin tersebut dia senang luar biasa. Dia balik ke rumahnya dengan kesenangan yang luar biasa. Dia bagi itu, dia dapat itu, dia bagi semua. Akhirnya si qadhi tersebut yang tadi yang menjanjikan tersebut penuh, dia tidur fara'ana 'alal manam. Dia mimpi. Yang ketika dia mimpinya, di dalam mimpi tersebut fabina 'alal zahabin, dibangunkan sebuah istana, sebuah gedung tinggi, sebuah tempat yang istimewa, dibangun tempat yang luar biasa, indah tempat, 2 tempat itu luar biasa dibangunkan. Ketika di dalam mimpi tersebut dibangunkan tempat tersebut, qadhi tersebut bertanya, "Fadil kala 'alal bait." Ini punya siapa ini tempat? Ini tempat rumah siapa? Hadhil
tuh Nasrani, ini rumahnya si Nasrani. Ini rumahnya Nasrani. Dia bingung. Pak Nasrani ditanya, siapa Nasrani yang mana? Dia disebutkan di dalam mimpi tersebut, di dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Nasrani yang tersebut yang bersedekahkan. Ini. Kenapa bisa ke Nasrani? Karena Nasrani tersebut membantu amaliyah tersebut. Akhirnya tuh bangun di waktu paginya, si Qadhi tersebut dia bangun, dia keluar daripada rumahnya, dia mencari daripada rumah si Nasrani tersebut. Didatangin si Nasrani tersebut di rumah Nasrani tersebut, ditanya Yahudi tersebut, Qadhi tersebut tanya kepada Nasrani. Ditanya katanya, "Ma fa'alallahu lahu bik?" Apa yang engkau kerjakan kemarin wahai Nasrani? Apa yang engkau kerjakan? Aku beramal, diceritakan bahwa aku mengeluarkan sebuah rezeki ketika ada orang fakir yang meminta kepada diriku. Akhirnya si Qadhi tersebut berkata kepada Nasrani, "Ya Nasrani." Akhirnya si orang fakir tersebut berkata kepada Nasrani bahwa ya Nasrani, "A'tuni ala amali." Ya Nasrani, aku beli perbuatanmu yang tadi yang kau lakukan. Aku beli walau kana minar ya'atil dirham, walaupun itu 100 dirham mahal. Aku beli. Mau apa? Mau dibeli amal tersebut. Apa jawab Nasrani tersebut? Nasrani tersebut mengatakan, "La tuni ala tilkal amali bidzalik." Ya Qadhi, ya ayuhal Qadhi, wahai Qadhi, ketahuilah, tidak ada suatu harga ketika amaliyah sudah diterima. Amal kalau sudah diterima tidak ada harganya, Pak. Amal kita belum tentu ada yang diterima. Tapi ini amal sudah diterima di sisi Allah, maka tidak ada harganya, tidak ada bayaran. Akhirnya si Qadhi tersebut dia ngomong kepada Nasrani tersebut, "Ya Nasrani, hal anta Yahudi, hal anta Nasrani." Kamu adalah Yahudi dan kamu adalah Nasrani. Kamu seorang Yahudi dan kamu seorang Nasrani. Maka Allah Ta'ala minal bait. Kamu sudah dibangunkan Allah begitu besar, begitu utama, yaitu sebuah rumah. Kamu gak bakal menempati suatu surga tersebut. Falakal alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi tersebut mengatakan falakal alhamdulillah, beliau mengucapkan alhamdulillah dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fatil kana alhamdulillah. Dia ambil daripada kalusan itu. Intinya apa dari kisah tersebut? Ketika seseorang di dalam hari ini, hari Asyura besok yang bakal kita hadapi, hari Asyura yang begitu luar biasa, tolong jangan disepelekan, Pak. Tolong jangan disepelekan. Yang ingin beramal, tolong dilipat gandakan. Yang ingin sedekah, tolong diniatkan. Apapun, saya nggak bisa amal, saya nggak punya harta saya sedikit. Sedekah tidak nunggu banyak, Pak. Sedekah tidak nunggu banyak. Nggak ada sedekah harus nunggu banyak. Nggak ada sedekah harus besar. Tidak ada. Sedekah yang besar adalah keikhlasannya. Sedekah yang luar biasa adalah keikhlasannya. Nggak ada sedekah itu harus besar, sedekah itu harus banyak, tidak. Berapapun nilainya, berapapun harganya, ketika sedekah tersebut diganjar dengan balas, dengan niat dan ikhlas, maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ambil ibrah dari cerita tersebut bahwa segala sesuatu amaliyah kita di sisi Allah belum tentu ada yang Allah terima. Tapi niatkanlah segala sesuatu dengan keutamaan bifadlillah, dengan keutamaan Allah ini, penyebab daripada hari Asyura ini, keutamaan daripada perkumpulan kita seperti ini. Mudah-mudahan Allah angkat, Allah muliakan, dan Allah ijabah daripada amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na hadza jam'an marhumah wa taqabbal min ba'dihi tabarrukan maksumah wa la taj'alna wa la jayyan wa la mahrumah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nasbin la tasba wa min adiyatin la yustajabu laha. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tuhbina wal muslimin wa arhamna wal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.